Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, apabila kita beramal harus dengan ilmu, taklid hukum dan taklid hukumnya haram, sedangkan yang dimaksud di ilmu itu adalah dalil. Lalu bagaimana bila orang awam seperti saya melakukan satu amal, baik yang wajib ataupun yang sunnah, terhadap dalil itu baru sebatas mendengar dari ustadz saja atau hanya membaca buku dan belum hafal terhadap dalil tersebut. Misalnya dalil tentang wajibnya memanjangkan jenggot. Jangankan hafal sanadnya, matanya saja saya belum hafal. Apakah bila saya beramal dengan keadaan seperti ini termasuk taklid? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih kepada Bapak Sirajuddin ya, yang berada di mana? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Ketahuilah Bapak, Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah pun juga tidak mewajibkan untuk kita untuk menghafal semua dalil. Yang terpenting adalah kita telah mengetahui akan adanya dalil dan hujjah yang dibawakan oleh ustadz yang kita ikuti. Ya, harus dibedakan Bapak antara ittiba dengan taklid. Al-Hafidh ya, Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid menjelaskan bahwa beda antara dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih ya, menjelaskan bahwa beda antara ittiba dan taklid. Ittiba adalah mengikuti seseorang dengan mengetahui dalilnya. Adapun taklid adalah mengikuti orang lain dengan tanpa mengetahui dasarnya. Nah, ketika Bapak mengetahui ya dan mendengar akan hujah dan dalil yang dibawakan oleh si ustadz tersebut, dan ia tahu ya bahwasanya hadis, dan dia pun yakin bahwa ustadz tersebut membawakan hadis itu adalah hadis yang sahih, atau si ustadz tersebut menjelaskan bahwa hadis ini sahih misalnya, dan Bapak memahami dalil tersebut ya, maka amalkanlah sesuai dengan yang disampaikan ustadz tersebut, karena kewajiban orang awam adalah mengikuti alim. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban kita. Maka dari itu, ya Bapak ya, ketika Bapak mengikuti seorang alim dan Bapak mengetahui dalilnya, ya berarti Bapak telah ittiba. Ya, Bapak telah mengikuti dia dengan tanpa ya kebodohan. Tapi Bapak mengikuti dia karena adanya dalil yang dia miliki. Berbeda ketika Bapak mengikuti seseorang padahal Bapak tidak mengetahui dalilnya. Apa dalilnya saya tidak tahu. Maka seperti itu ya, itulah yang disebut dengan taklid. Ya, taklid membeo ya, mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Dan taklid itu kata Imam As-Suyuti tidak termasuk ilmu. Dan orang yang taklid itu tidak termasuk orang yang berilmu. Karena taklid itu perkara yang sama sekali bukan ilmu. Makanya ya, ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan sekali ya untuk mengetahui setiap permasalahan itu, kalau bisa ya, kalau untuk mengetahui apa sih dalilnya, untuk mempertanyakan kepada si alim apa dalilnya, sehingga kita merasa tenang ketika menjalankan ya perkara-perkara agama tersebut. Ya, wallahu a'lam.